Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang bagaimana kita melakukan editing video secara basic atau bisa dibilang sebagai basic editing menggunakan software Adobe Premiere Pro, dan di sini saya menggunakan versi CC 2017. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Pada tampilan Premiere Pro, maka saat teman-teman launching di home screen-nya atau di start screen pertamanya, maka dia akan muncul seperti ini teman-teman. Di bagian kiri ada recent, kemudian ada name dari project yang sudah pernah kita buat gitu ya. Ataupun teman-teman di sini juga bisa memilih membuat project baru, kemudian membuka project yang sudah pernah dibuat, atau membuat tim project, atau membuat open tim project. Oke, langsung saja kita akan buat project barunya dengan menekan tombol new project. Maka nanti di sini akan diminta untuk mengisikan nama projectnya terlebih dahulu. Contoh di sini saya beri nama basic editing. Kemudian di bagian lokasinya, ini adalah lokasi penyimpanan dari project kita. Di bagian penyimpanan folder ini silahkan cari storage yang harddisknya itu lumayan besar gitu ya, karena nanti untuk penyimpanan case dan lain sebagainya itu nanti akan tersimpan di harddisk terlebih dahulu gitu ya. Kemudian kalau sudah ditentukan di mana akan menyimpan, kemudian dipilih select folder. Kalau sudah seperti ini, kita oke saja. Inilah tampilan dari Adobe Premiere setelah kita klik OK tadi ya teman-teman sekalian. Kemudian kita akan melakukan import bahan gitu ya, import bahan video yang akan kita edit. Kita bisa ke file, kemudian di sini ada import seperti ini. Kemudian kita bisa mengarahkan ke arah materi yang akan kita gunakan. Contoh, di sini ada basic editing di Adobe Premiere, dan ini mungkin akan saya seleksi beberapa gambarnya seperti ini. Kemudian saya open, maka dia nanti akan masuk ke dalam project di bagian kolom kiri bawah. Ataupun teman-teman juga bisa menyesuaikan beberapa tampilan projectnya. Di bagian window, di sini ada workspace, di sini ada all panel, ada assembly, ada audio, ada color, ada editing, effect, dan lain sebagainya. Pada layar yang ada saat ini, tampilan yang ada saat ini, saya menggunakan yang editing. Oke, editing kita gunakan gitu ya. Dan ini bisa kita ubah. Kalau teman-teman nggak terbiasa menggunakan ini di bawah, kita bisa naikkan ke atas seperti ini teman-teman. Kemudian yang bagian lainnya ini bisa kita close juga seperti ini. Ini juga bisa digunakan seperti ini. Nah, oke. Kemudian untuk ngeditnya gimana? Nah, di dalam editing di Adobe Premiere ini kita membutuhkan sebuah sequence. Nah, sequence itu sebenarnya bisa kita buat menggunakan file new, kemudian sequence. Di sini adalah tampilan dari new sequence yang sudah kita peroleh dari file kemudian new sequence, dan Premiere pun sudah menyediakan beberapa preset yang sudah siap bisa kita gunakan. Contohnya kalau kita punya sebuah video dengan resolusi HDV 1080 atau resolusi yang lainnya gitu ya, kita bisa cut. Oke teman-teman, di sini sudah ada new sequence yang sudah cut. Oke teman-teman, cut. Ini adalah tampilan dari new sequence yang kita peroleh dari file, kemudian kita pilih new sequence, dan Premiere di sini sudah menghadirkan beberapa preset yang siap kita gunakan. Contoh di sini saya menggunakan HDV 720p 25. Jadi maksud dari preset 720p 25 itu adalah frame size-nya menggunakan resolusi 1280 x 720, kemudian
frame rate-nya menggunakan 25 frame per second. Dengan pixel aspect ratio adalah 1.0 atau square pixel. Kemudian audio settingnya di sini sample rate-nya menggunakan 48.000 sampel per second. Jadi informasi ini sangat penting sebelum teman-teman memasukkan video ke dalam sebuah sekuen atau membuat sekuen untuk wadah videonya. Tetapi kalau teman-teman bingung tidak mengetahui spesifikasi dari ukuran resolusi videonya, frame rate-nya, itu tidak menjadi masalah teman-teman. Karena ini bisa kita abaikan dengan menekan cancel. Kemudian kita bisa memilih satu video kita yang akan kita jadikan patokan untuk dijadikan sekuen. Karena di sini previewnya dari sebuah video itu ada dua resolusi yang berbeda. Di sini ada yang menggunakan Full HD 1920x1080 dan ada yang menggunakan HD biasa dengan resolusi 1280x720. Kita akan menggunakan yang lebih kecil saja. Berarti kalau ada dua footage seperti ini, maka daripada kita stretch yang 720 kita berikan di wadah 1920, mending yang gede dikecilin gitu ya, supaya nanti gambarnya juga kualitasnya tetap bagus. Oke, saya akan ambil yang resolusinya 1280x720 untuk dijadikan standar dari sekuen yang akan kita buat. Caranya cukup mudah, teman-teman tinggal klik footage-nya, kemudian drag ke dalam new bin. Di sini di bagian kertas yang terlipat di bawah, kita klik and drag di sini, kita lepas. Maka nanti di bagian sekuen akan otomatis muncul videonya. Nah, seperti ini ya. Seperti yang terlihat di sini, maka di sini adalah sekuen dengan ukuran 1280x720. Gitu ya. Nah, untuk ngeceknya gimana? Di sini ada bagian sekuen, kemudian ada sekuen setting. Nah, kita lihat nih di sini teman-teman. Apakah benar ini frame size-nya itu 1280x720? Ternyata benar di sini. Frame size-nya adalah 1280x720, kemudian time base-nya adalah menggunakan 59,94 frame per second. Oke ya, ini video previewnya. Width-nya 1280 dan height-nya adalah 720. Oke, sama ya. Nah, kemudian kalau kita menginginkan ada video yang lebih besar ukurannya masuk ke dalam sekuen ini, maka otomatis videonya itu nantinya akan terstretch seperti ini ya. Nah, ini ukurannya ibaratnya kalau kita punya wadah yang kecil dimasukkan barang yang besar gitu ya, mesti akan ada sesuatu hal yang terpotong. Nah, biar ini video ini sesuai dengan ukurannya 1280x720, maka kita bisa melakukan rescaling atau supaya dia bisa fix di resolusi 1280x720, tentunya dengan tidak cara menggunakan cara manual gitu ya, tapi cukup kita klik kanan, kemudian nanti kita bisa memilih di bagian bawah ada pilihan scale to frame size. Nah, ini scale to frame size, kita klik ya, maka nanti dia akan mengecil dan ukuran dari skalanya ini dia akan mengikuti wadah 1280x720. Beda ya, saya Ctrl Z. Nah, ini yang di awal tadi ya, yang pertama kali kita masukkan seperti ini. Ukurannya yang ini adalah 1920x1080, kita masukkan ke wadah 1280x720, maka hasilnya seperti ini. Supaya pas, maka kita klik kanan, kemudian di bagian bawah di sini ada yang namanya scale to frame size. Klik yes, maka dia sudah jadi sesuai dengan wadah 1280x720. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara memotong
video yang akan kita edit. Nah, contoh nih, kita sudah mempunyai sebuah video ataupun footage, kemudian kita susun gitu ya. Susunnya contoh di sini ada keraton dan keraton di sini. Nah, di sini akan saya masukkan dulu di bagian timelinenya. Nah, di sini contoh ada keraton tadi ya. Oh, ini udah. Oke teman-teman, setelah kita sesuaikan footage-nya seperti ini gitu ya, sudah kita sesuaikan seperti ini, maka contoh kita akan memotong footage-nya supaya hasilnya itu pas gitu ya. Contoh kalau kita perhatikan di sini, nah maka saat modelnya jalan di sini, saya akan cut di sini teman-teman. Kita akan potong menggunakan razor tool. Razor tool itu lokasinya ada di bagian tool sebelah kolom antara efek dan si timeline. Di sini ada yang namanya razor tool, atau shortcutnya teman-teman bisa menggunakan huruf C. Huruf C nih. Maka nanti dia akan berubah menjadi seperti pemotong seperti ini gitu ya. Nah, ataupun teman-teman juga bisa menggunakan shortcut, yaitu menggunakan Ctrl sama K secara berbarengan, asalkan di time slidernya ini berada di posisi yang akan kita potong. Oke ya, contoh nih kita akan potong nih, kita tekan Ctrl K ya, Ctrl K, maka dia nanti akan terpotong menjadi dua, dan ini akan kita hapus. Kemudian untuk meletakkan dua footage ini biar maju ke awal, maka kita cukup klik kanan, kemudian kita bisa ripple delete. Nah, mereka nanti otomatis akan maju secara sendirinya. Kalau mau tukeran footage gimana? Tinggal kita geser seperti ini, kemudian kita klik kanan lagi, kita ripple delete. Oke, maka nanti sudah jadi yang keratonnya dulu yang jalan, kemudian baru footage mbaknya yang jalan seperti ini. Oke ya. Oke, nah ini akan saya sisipi yang lainnya dulu, ada di keraton 2 ya. Oke, akan saya sisipi di keraton 2 ya. Saya letakkan di sini teman-teman. Isinya seperti ini. Jadi setelah awalan, kemudian kita masuk ke dalam footage ini gitu ya. Sama kita scale to frame size terlebih dahulu. Seperti ini. Saya akan potong sedikit aja. Oke, saya delete, kemudian ini saya delete seperti ini. Maka nanti setelah keraton, kemudian masuk ke footage yang gamelan ini, kemudian nantinya baru masuk ke dalam footage yang satunya tadi ya, seperti ini. Oke, kemudian kalau sudah, kita contoh mau masukkan lagi gitu ya, simbaknya kita tambah lagi di sini. Nah, seperti ini, atau nanti kita ubah juga boleh ya. Nah, ini kita mau potong ya, Ctrl K, yang nggak kepake dibuang, yang untuk merapatkan kita klik delete. Kemudian karena ini footage-nya lumayan panjang gitu ya, nah ini kan ada bocornya gitu ya, maka kita ambil yang fixnya saja dulu nantinya. Nah, kemudian setelah footage-nya jalan, kembali ganti ke footage yang seperti ini, kemudian ganti lagi ke footage yang satunya. Nah, perpindahan seperti ini namanya adalah cut to cut. Ada juga, kita juga bisa menggunakan transisi di sini. Nah, transisi itu letaknya di bagian efek teman-teman. Oke, di bagian efek ini ada yang namanya video transisi. Nah, video transisi. Nah, di sini saya sering menggunakan yang transisi itu, yang sering-sering banget digunakan itu menggunakan dissolve sih. Kalau yang seperti 3D, kemudian iris, backfill, slide, web ini jarang-jarang banget kita gunakan. Nah, contoh saya akan menggunakan cross dissolve di sini. Saya tarik aja langsung ke footage-nya di bagian depan, maka nanti di awal itu akan terkesan seperti gelap. Dan ini untuk memanjangkan timelinenya, saya menekan plus pada keyboard
ini ya, saya menekan plus pada keyboard. Kalau kita play, nah dia ada semacam hitam, kemudian ada transisinya seperti ini ya. Nah, fade dari hitam ke terang. Dan ini transisinya ini bisa kita sesuaikan teman-teman. Ini bisa kita sesuaikan transisinya seperti ini. Nah, ini bisa kita transisikan. Ini kan tadi hanya berapa ya? Sekitar durasinya 33 frame. Nah, ini kita buat lebih halus di 1 detik 20 frame. Ya, seperti ini. Maka nanti efeknya akan lebih smooth. Kita play. Nah, oke ya. Kita play seperti ini. Set. Nah, lebih lembut untuk transisinya. Kemudian untuk memindahkan dari transisi lokasi satu ke lokasi yang kedua gitu ya. Contohkan ini lokasinya berbeda gitu ya. Supaya tidak terlalu jeglek banget, kita juga bisa menambahkan dissolve seperti ini. Nah, dissolve ini aturannya itu ada 3 kemungkinan teman-teman. Kalau kita klik di bagian transisinya, maka di bagian efek kontrol di sini ada pilihannya di sini teman-teman. Alignmentnya ini ada di end cut, berarti dia di posisi terakhir video yang kita berikan transisi, atau kita juga bisa di start at cut. Kalau kita pindah ke start at cut, maka dia pindah ke video setelahnya. Tetapi kalau kita menggunakan center at cut, maka dia berada di posisi keduanya antara dua video itu. Oke, dan ini bisa kita atur sesuai apa keinginan kita. Saya akan memberikan di sini 1 detik 20 frame. Oke ya. Kemudian kita coba preview dari seperti ini, kemudian seperti ini. Oke. Jadi ada kesan smooth perpindahannya gitu ya. Nah, di sini juga sama teman-teman. Kalau kita ingin melakukan transisi di akhir sesi, kita tinggal klik aja, bisa menggunakan cross dissolve atau deep to black. Kalau deep to black, maka dia nanti akan berubah menjadi dari terang ke gelap gitu ya. Ini saya sesuaikan dulu seperti ini. Oke, setelah kita tata dan kita berikan transisi, kita juga bisa memberikan audio di sini atau latar background atau latar lagunya di sini ya. Nah, di bagian lagunya ini bisa kita pilih, kemudian kita bisa klik and drag dan kita bisa memasukkan langsung di bagian timelinenya. Oke, nah ini ada audionya juga sama seperti ini. Setelah sesuai audionya, contohnya ini sudah sesuai. Kemudian kita bisa potong. Cara memotongnya sama, bisa menggunakan razor tool atau shortcutnya menggunakan huruf C. Kita potong di sini. Kemudian kita delete yang tidak terpakai seperti ini dan coba saya perbesar timelinenya supaya lebih jelas. Seperti ini, gitu ya. Kemudian kalau sudah, audionya ini juga bisa kita berikan transisi yang lebih halus teman-teman, yaitu bisa menggunakan transisi audionya itu menggunakan audio transisi, dan di sini saya menggunakan constant power. Tinggal diletakkan saja di bagian akhir ataupun di bagian awal dari audionya. Oke ya. Contoh seperti ini, saya perbesar timelinenya. Nah, di sini ada constant power. Fungsinya di sini adalah untuk melirihkan suara audio yang ada. Contohnya seperti ini teman-teman. Kalau kita geser timelinenya seperti ini, maka audio yang terakhir itu kan terlihat jeglek gitu ya, atau turunnya itu nggak smooth. Kalau diberikan menggunakan constant power, maka dia nanti akan smooth. Sekian tutorial singkat untuk Adobe Premiere untuk basic editing kali ini. Kita nanti akan sambung di tutorial selanjutnya, yaitu untuk memberikan teks, kemudian lower third, dan kita nanti akan sampai ke rendering. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.